Ibu-ibu, kehidupan artis nggak melulu soal hidup enak loh. Di balik kesuksesannya, ada cerita perjuangan yang bikin kita nggak nyangka kalau ternyata mereka melewati itu semua. Mau tahu apa aja ceritanya? Yuk kita simak tayangannya. Kenapa kamu sampai akhirnya menjadi sosok artis yang ramah gitu? Kan banyak ya artis kan yang kayak sombong ya. Aku suka ini kan, kayak casting-casting di bawah mama, casting-casting gitu. Terus ada almarhum Kak Olga. Kak Olga ya. Ya, terus aku bilang, "Mah, aku ngefans banget, aku mau foto." Nah, aku foto, tapi Kak Olganya tuh kayak lagi makan gitu. Terus aku bilang, "Kak Olga, boleh minta foto gak?" Terus manajernya yang nolak, "Ntar ya," gitu. Terus karena aku juga nggak mau ganggu dan takut juga itu pertama kali aku minta foto sama artis kan. Akhirnya aku kayak, oh ya udah deh, aku jalan lah tuh sama papa mama. Udah, aku udah nggak pengen juga. Terus tiba-tiba Kak Olga manggil aku dari jauh. Kamu Dek gitu. Terus aku manggil, nengok kan siapa nih yang manggil. Oh Kak Olga yang manggil, terus dia nyamperin aku. "Kamu udah mau pulang kan? Ya udah foto dulu, kapan lagi bisa ketemu." Nah terus akhirnya kita foto bareng, foto keluarga, aku, almarhum Kak Olga, mama, papa, dan fotonya dicetak sama mama aku sampai sekarang dipajang di rumah. Gitu. Jadi itu ya. Ya jadi itu menginspirasi aku bahwa kayak, ya mungkin almarhum Kak Olga nggak inget sama aku ya pada saat itu aku anak kecil yang minta foto sama dia. Tapi foto dia dan kebaikan dia itu sampai sekarang aku kenang dan menjadikan aku tuh jadi aku yang sekarang. Aku kayak mengamalkan kebaikan Kak Olga ke fans-fans aku Masya juga. Allah. Kemarin aku pernah, baru banget kemarin. Lagi makan juga? Bukan, kan aku dari Jogja kan. Ya. Syuting di sana tuh, syuting makan-makan. Set, rame semua orang nih. Rame. Aku di mobil, tiba-tiba ada ibu-ibu nangis, datang nih. Aku posting di Instagram aku. Ya. Terus dia nangis, Oh, iya, gua lihat Instagram. iya meluk aku kan. Bilang kenapa, gini-gini. Iya kangen Kak Olga, katanya gitu kan. iya, Terus aku bilang kayak, terus meluk aku sambil ngedoain panjang umur ya, sehat terus. Udah selesai dong, dia berdiri aku bilang gini, iya ntar doain buat Kak Olga. Aku tanya, emang siapa Bu? Nggak tahu, ini Kak Ruben kan. Dia udah nangis. Udah sedih loh. Dia udah nangis Udah loh. dilus-lus, udah dilus-lus. Udah bangga gitu kan. Kenapa orang bisa ngefans sama aku sampai nangis kan? Pas dia mau jalan lagi, emang kakak siapa? Terserah ibu siapa aja Bu. Tapi sebenarnya sih aku kenapa juga bisa ini itu karena memang aku tuh ya beneran memang ditinggal sama papaku dari umur 17 tahun. Oh, Jadi ibuku tuh single parent. Jadi aku belajar kayaknya dulu hidupnya enak banget karena papaku semuanya bisa ya. Ibuku juga kerja jadi ada 2 penghasilan. Tiba-tiba satu nggak ada, bapakku jatuh sakit waktu sebelumnya. Akhirnya sampai meninggal tapi akhirnya kita punya utang. Ternyata ibuku baru tahu, ada datang ke rumah. Belum bayar ya, bilangin sama ibunya belum bayar. Oh ya ampun, ternyata ibuku utangnya sama rentenir. Masuk itu bekas waktu almarhum papa sakit. Iya, jadi ternyata bayar untuk semuanya gitu. Terus akhirnya sampai aku akhirnya dia bekerja, tapi dia juga akhirnya bayar itu jual spray. Jual spray. Jadi kayak beli di apa namanya? Bukan di toko bahan loh, toko bahan kiloan. Jadi untuk bikin spray supaya modalnya lebih gitu. Oh, dijual lagi supaya ini lebih mahal. Iya, ada untungnya. Akhirnya di komplek tuh ibu-ibu di kantor sampai ke sekolah gue. Ingat banget ya namanya juga cewek ya, suka ditelepon sama cowok atau apa pengennya kita terlihat bagus. Nah, waktu itu keadaanku juga lagi nggak bener. Aku telepon lah sama ibuku juga denger. Terus ini mau bilangin juga kita apa adanya. Dari situ tuh aku langsung merasa hidup tuh apa adanya. Aku bilang waktu itu sama temanku, nyokap lo apa, bokap lo apa? Iya nyokap gue tuh ini punya usaha apa pada jual spray ya. Cuma aku bilangnya tinggi banget. Iya. Aku nggak tahu ibuku ada di belakang. Ibuku ada di belakang, dia denger. Nyokap gue tuh ini, iya. Oh, ini tante maksudnya ninggi-ninggiin supaya aku diterima sama cowok sama cowok sama teman-teman kalau aku tuh dari keluarga yang gimana gitu. Terus gue tutup telepon terus ibuku berdiri terus dia sedih terus kayak gini, Ri, jadi kamu nggak bangga sama ibu yang udah kerja keras buat kamu sekolah? Ibu memang cuma jual spray tapi bisa menghidupi kamu dan kakak-kakak. Terus menurut ibu jadi diri kamu sendiri. Bagaimanapun
temanmu nggak terima diri kamu, nggak apa-apa. Itu bukan teman yang baik. Iya, cari teman yang terima kamu apa adanya, yang tahu kamu seperti apa. Tapi kalau kamu seperti ini, kamu nggak menerima diri kamu apa adanya. Itu bahaya buat di kemudian hari. Jangan berpura-pura jadi orang lain. Tahu nggak? Dengan kamu jadi diri kamu sendiri, kamu tuh sudah berkarakter. Kamu terima kasih sama apa adanya dirimu hari ini untuk hari depan. Jadi aku pikir kamu bangga sama ibu, sama papa, kita kerja keras ini buat kamu, ternyata enggak. Aku minta maaf. Bu, maaf ya Bu, aku bangga sama ibu. Iya, bilang ibu apa adanya. Ibu emang cuma tukang spray. Ibu emang cuma begini. Jangan bilang ibu siapa-siapa. Nggak perlu. Kalau teman kamu nggak mau terima, nggak mau ini, nggak apa-apa. Berarti itu bukan teman kamu. Tapi kalau kita lihat kehidupan Bunda sekarang kan, maksudnya orang lihatnya tuh udah, enak banget hidupnya Bunda ya, keluarga Masya Allah harmonis gitu loh Bun, pendidikan bagus semua. Tapi ternyata tuh Bunda juga punya masa lalu yang kurang enak ya Bun. Waktu zaman sekolah SMP pernah dibully. Iya, pernah SMP. Karena apa tuh, Aku Bu? tuh sempat udah hampir kayak udah nggak mau sekolah, terus kayak udah kayak ngerasa udahlah aku nggak mau hidup lagi gitu. Tuh pernah di Ya Allah. SMP. Serius Bunda sampai Serius SMP. Karena kan aku dulu gemuk banget kan, bener-bener gemuk banget SMP. Terus aku tuh jatuh banget lah waktu itu dari ada semuanya sampai nggak punya apa-apa. Oh, keadaan ekonomi Ada keluarga. keluarga. Jadi yang biasa diantar naik mobil, terus aku tuh malu kalau ketahuan aku udah nggak diantar naik mobil lagi. Ya namanya anak-anak muda Iya, wajar masih SD, masih ya. mau ke SMP kan. Jadi aku tuh bohong gitu ke temen kayak, emang lu masih tinggal di komplek yang lama gitu ya. Nah, aku juga bingung kenapa sih anak sekolah tuh kayak gitu ya. Kayak keponya sampai segitu ya. Terus kayak aku kan, emang mobil lo kemana gini? Enggak, masih diantar, padahal aku udah naik ojek. Oh. Jadi aku juga yang menyebabkan dibully karena aku bohong kan. Ada ketahuan, jadi diceng-cengin lah kalau kata Cengin kita mah. abis-abisan kayak, ya udahlah jadi bahan-bahan yang bapaknya kan gini, ibunya gini, gini. Terus itu Bunda tanamin nggak ke anak-anak Bunda, maksudnya udahlah sekarang hidup apa adanya aja. Someday kita lihat ya, sebenarnya bukan karena apa adanya. Jadi saat itu atau aku tuh nggak terima pertama orang tua aku berpisah, terus nggak terima papa aku tiba-tiba harus hancur secara ekonomi gitu kan. Terus nggak terima banyak hal kan. Jadi nggak tahu saat itu kenapa aku punya berpikiran seperti itu ya gitu. Kalau sekarang anak aku alhamdulillah empat-empatnya mau ada uang, mau nggak ada uang, mau suruh naik taksi online, mau suruh naik mobil dari yang paling biasa sampai yang paling mahal, nggak pernah komplain. Kak, kamu hari ini pulang naik ini ya, soalnya nggak ada yang setir. Oke. Kak, kamu ini ya, Aurel nih dulu, zaman dulu. Kak, naik taksi ya, soalnya mobilnya waktu itu emang nggak ada kan gitu. Kita cuma punya satu mobil waktu itu kan lagi merintis banget sama Mas Anang. Gantian sama ini, oke Bun, nggak ada yang anak-anakku empat-empatnya mau di level dia lagi ada uang. Ya alhamdulillah, mau di level lagi nggak ada juga ngerti. Bawa apa itu Kak Cika? Ini bawa bakmi mahal, mie mahal. Gimana Cik? Makan kan Kak Besi suka bakmi, tahu suka bakmi. Suka bakmi. Bakmi, ya, bakmi aja ada makan. Bukan. Kalau ada Cika mami itu ceritain coba Cik. Kita tuh ada tentang mie itu kita punya cerita. Apa tuh? Jadi dulu kita mau beli mie instan aja kita susahnya minta ampun. Harus patungan. Lu punya duit berapa Ben? Gue punya duit berapa Ben? Almarhum punya duit berapa gitu ntar kita kumpulin biar kita bisa makan bareng. Buat mie satu untuk dibagi bertiga. Ya bareng-bareng kita. Ya Allah. Dulu zaman Iya. gimana kita di Tomang ya? Di Tomang. Tomang. Dulu, kalau ini mewah. Ini udah mewah. Iya, ini mah ini. jatuh mewah. Kita pasti ada bakmi. Dulu bukan kalau itu ada Mie ayam gerobak? Enggak, mie instan. Warung pinggir jalan Warkop. gitu. Warkop tapi Bukan warkop juga bukan warkop ya. Pinggir Jadi jalan tenda. tenda, tapi dia gitu. jual mie gitu. Kornet ini nih. Ya. Kalau ada enakan dikit kita pakai kornet. Iya, Iya kan? itu kalau lagi duitnya lebih nah. Duitnya lebih nah sama telur. 3.000 4.000. Kalau ini dulu 5.500 loh. Wah udah mahal banget. Oh, mahal. Lumayan. 5.500 mahal say buat kita pada saat itu. Dan dulu waktu kita pas di Tomang itu tuh aku ngekos. Iya. Aku ngekos di Tomang sama adik-adikku kan. Tapi Agus belum nangis, gue makan dulu deh. Takut barengan gak enak. Emang udah disetting pengen nangis. Iya. Karena itu cerita sedih banget. Kalau saya udah cerita soal ini ya. Apa kita itu aku ngekos di Tomang. Ngekos itu di Tomang. Terus Olga, Ruben,
Numpang Mereka ya? Ada ngikut di situ. Aku sih nggak ngomong numpang ya, karena kita Numpang kan itu mah. Nebeng, tapi kan nebeng. maksudnya namanya kita bareng-bareng karena kita satu sanggar bareng-bareng. Tempat gue aja yuk, nginep di tempat gue yuk. Karena kalau lagi rame-rame gitu kan kayak lebih seru ya. Iya. Mau empet-empetan kayak mau apa kayak kayaknya kita nggak mikir yang kayak gimana-gimana gitu loh. Tapi kan ruangannya segede mana Kak Cika? Ini mah gede banget, lebih gedean. kecil. Sedikit lagi kecil. Udah Cika berempat nih ya, ibu mamanya, Lia Waode, Die, sama Iin ya. Iin. Raim Laode nggak ada Raim Laode? Ada marga aja tapi Marga aja. nggak ada Nah keluarganya. terus, jadi itu cuman jalurnya cuma 2 nih. Di sini sama depan toilet, Jalurnya. jalurnya. Depan toilet dan sebelah kasur kan yang Ya. menuju toilet kan. Jadi tinggal gantian aja. Gantian aja. Gantiannya? Ya pokoknya Siapa yang tidur di jalur itu? tidur di jalur itu. Yang cepet-cepetan aja lu tekin. Iya, yang masuk duluan aja. Pernah ada ini nggak ribut-ribut gitu? Berantem-berantem kecil Sama gitu. Inggris. Namanya temen kan pasti ada aja. Nggak ada ya justru. Kita gimana ya? Ya orang gimana orang susah mau ribut gimana? Mau ribut gimana Gak gitu. ada Masalah direbutin juga duit, ya? masalah duit, pembagian Nggak ada. itu nggak ada ya? Nggak ada, Atau nggak job jelas. misalnya kayak, oh kok Ruben mulu sih yang kerja, kalau gak misalnya enggak atau Nah, Iri-iri gitu, enaknya gini, pokoknya kalau siapa yang dia lagi kerja banyak, ya dia bosnya. Oh, Dia bosnya. Heeh. Gitu. Traktir kemana-mana. Yang lapar tuh. Mana? Enak dikit nih, jangan naik bajai, taksi. Iya. Iya kan, taksi. Kalau bajai kita bisa bertiga, berempat. Pokoknya Abangnya kita ajak ngobrol aja biar. Biar lupa, biar lupa.